teman-teman, perkenalkan nama saya Safira Antara. Saya mahasiswi dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi informatika mata kuliah interaksi manusia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertama user persona, yang kedua analisis kompetitif, yang ketiga storyboard, dan yang keempat use case dan diagram, yang kelima activity diagram. Yang pertama user persona. User persona adalah salah satu tool yang bisa digunakan oleh desainer UX untuk lebih memahami penggunanya. Dengan adanya user persona ini, kamu akan lebih mudah menemukan solusi desain yang kreatifnya mampu membuat pengalaman aplikasi yang ramah pengguna. Untuk memahami lebih lanjut dalam user persona ini, simak ulasan berikut. 7 cara membuat user persona. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, membentuk hipotesis. Yang ketiga, menetapkan jumlah. Yang keempat, memperjelas persona. Yang kelima, mempersiapkan skenario untuk persona. Yang keenam, melibatkan lebih banyak orang. Yang ketujuh, melakukan penyesuaian secara lokal. 3 contoh user persona. Yang pertama, digital marketer. Yang kedua, administrative assistant. Yang ketiga, regional director. Berikutnya, analisis kompetitif. Apa itu analisis kompetitif? Analisis kompetitif adalah proses mengidentifikasi persaingan dan menganalisis strategi bisnis mereka untuk menentukan kekuatan dan kelemahan mereka relatif terhadap bisnis atau penawaran Anda. Tujuan analisis kompetitif. Yang pertama, memahami kondisi pasar lebih baik. Yang kedua, menemukan peluang yang boleh dimanfaatkan dan rencana. Yang ketiga, membantu mengembangkan pendekatan kompetitif. Poin yang berikutnya tentang storyboard. Pengertian storyboard menurut Jubil Enterprise dalam buku 30 bisnis berbasis ide bagi siapapun pada tahun 2010. Secara sederhana, storyboard adalah papan cerita. Namun dalam arti luas, storyboard adalah rangkaian sketsa gambar yang digunakan untuk menggambarkan alur cerita. Storyboard seringkali juga disebut papan cerita. Storyboard berfungsi untuk menggambarkan alur cerita, mulai dari awal hingga akhir. Selain itu, storyboard juga berfungsi untuk merancangkan proses pengambilan gambar agar lebih terstruktur. Manfaat storyboard. Yang pertama, mengorganisir proses pengambilan gambar. Yang kedua, memudahkan dalam membuat dan memahami alur cerita. Yang ketiga, dapat mengetahui kesalahan pada bagian awal. User case diagram. Pengertian user case diagram menurut istilah user case adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem, atau secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik yang dimanfaatkan untuk pengembangan perangkat guna atau software guna mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Yang kedua, definisi dari user case diagram sendiri adalah proses penggambaran yang dilakukan untuk menentukan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. User case diagram yang pertama, fungsi dari user case memperlihatkan urutan aktivitas proses dalam sebuah sistem, menggambarkan bisnis proses dalam sistem. Activity diagram. Pengertian activity diagram. Activity diagram dalam bahasa Indonesia diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Penunjukan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari user case yang memiliki alur aktivitas. Alur atau aktivitas berupa bisa berupa runtutan menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Dalam buku Rekayasa Perangkat Lunak karangan Rosa A.S. mengatakan, diagram aktivitas tidak menjelaskan kelakuan aktor. Dapat diartikan bahwa dalam membuat aktivitas diagram hanya dapat dipakai untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas sistem saja. Tujuan aktivitas diagram. Berikut beberapa tujuan dari aktivitas diagram. Yang pertama,
pertama, menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Yang kedua, di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling atau memperlihatkan urutan dalam proses bisnis. Yang ketiga, mudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Yang keempat, merupakan metode perancangan yang terstruktur, mirip dengan flowchart maupun data flow diagram. Yang kelima, mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan user case atau diagram yang dibuat sebelumnya. Komponen activity diagram. Simbol yang pertama namanya status awal, keterangannya sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Simbol yang kedua yaitu aktivitas. Aktivitas yang dilakukan sistem aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Simbol yang ketiga, percabangan atau division. Percambangan di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Simbol yang keempat, menggabungkan atau join. Menggabungkan di mana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu. Simbol yang kelima, status akhir. Status akhir yang digunakan sistem sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Simbol yang keenam yaitu swimline. Swimline memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Penjelasan komponen activity diagram. Start point atau initial state atau titik mulai atau status awal. Yang pertama, start point adalah lingkaran hitam kecil, biasanya digunakan untuk menandakan status awal, tindakan awal atau titik awal aktivitas untuk setiap aktivitas diagram. Aktivitas atau aktivitas. Yang kedua, activity atau aktivitas merupakan aktivitas yang dilakukan atau sedang terjadi dalam sistem, biasanya diawali dengan kata kerja dari aktivitas yang dilakukan. Decision atau percabangan. Percabangan atau decision merupakan suatu titik atau poin yang mengidentifikasikan suatu kondisi di mana adanya kemungkinan dalam perbedaan transisi. Hal tersebut diperlakukan ketika sistem yang memiliki beberapa kemungkinan atau jalan alternatif. Merge, menggabungkan flow yang sudah dipecah menjadi beberapa bagian oleh suatu peristiwa. Notasi akhir atau end state. Notasi akhir digunakan untuk menandakan proses tersebut berakhir. Pada UML, notasi akhir dapat digambarkan dengan simbol sebuah swimline. Memecahkan aktiviti diagram menjadi kolom dan baris untuk membagi tanggung jawab objek-objek yang melakukan suatu aktivitas.